Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa rabi' wa ishrun min syahri dzulqa'dah 1444. Famazilna fi darsina fi ilmil hadis min kitab Sahih Al-Bukhari. Fa fi hadzal yaum nadkhul ila al-hadis min kitabi At-Tauhid raqam 6918. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Qaza'ah haddatsana Ibrahim an Ibni Syihab an Abi Salamah wal A'raj tahwilu sanad wa haddatsana Ismailu haddatsani akhi an Sulaimana an Muhammad ibni Abi Atiq an Ibni Syihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman wa Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurairah qala Abu Hurairah istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahudi faqala al muslimu walladhi istafa Muhammadan alal alamina fi qasamin yuqsimu bihi faqala al yahudiyyu walladhi istafa Musa alal alamin farafa al muslimuna yadahu inda dhalika falatamal yahudiyya fadahabal yahudiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbarahu billadhi kana min amrihi wa amril muslimin wa amril muslimi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tukhayyiruni ala Musa fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwal man yufiqu fa ida Musa batishun bijanibil ars fala adri akana fiman sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathnallahu. Maka di dalam hadis ini yang panjang, terutama sanadnya juga panjang, maka sanad dari hadis ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dua sanad kepada gurunya. Maka di sini ada dua sanad. Bisa panjang karena ada dua sanad. Dan ini keutamaan dari Imam Al-Bukhari dan begitupun Imam Muslim. Bismillah. Yang mana Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sanad dari berbagai jalan yang mana disebutkan tadi tahwilus sanad bertemu kepada gurunya yang lain. Maka di sini ada dua sanad. Sanad yang pertama diriwayatkan dari Yahya ibnu Qaza'ah an Ibrahim, kemudian an Muhammad ibni Muslim ibni Syihab an Abi Salamah, kemudian juga dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Maka keduanya dari Abi Salamah dan Abdurrahman ibnu Hurmuz dari Abi Hurairah. Ini sanad yang pertama. Maka di sanad yang pertama ini gurunya Imam Al-Bukhari Yahya ibnu Qaza'ah. Maka dia Yahya ibnu Qaza'ah Al-Qurashi Al-Makki. Dan dia di tabaqah yang ke-10 Al-Ashirah. Dan tabaqah yang ke-10 tabaan bukan dari kelompok Itba' At-Tabi'in. Dan dia kelompok yang paling banyak periwayatannya kepada para tabi'in saja. Dan termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-10 karena Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Adapun Yahya ibnu Qaza'ah maka telah disebutkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban di thiqatnya. Dan tidak ada pentausikan dari para ulama yang lain dari mutaqaddimin. Maka
Imam Al-Bukhari meriwayatkannya di sahihnya, maka rawi ini wallahu a'lam rawi yang majhulul hal. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maqbul. Maka di sini kita mengetahui sanad yang pertama bagaimana keadaannya. Bisa jadi dhaif karena majhulul hal dari gurunya Imam Al-Bukhari. Yahya Ibnu Qaza'ah tidak ditausik oleh para ulama, hanya disebutkan Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat, dan Imam Ibnu Hibban dari mutasahilin, orang-orang yang bermudah-mudahan mentausik. Dia mempunyai kitab As-Siqat. Orang-orang majhul dimasukkan kepada kitab Siqatnya. Dan ini menjadi pendalilan bahwa rawi-rawi yang majhul kemudian tidak bisa kita mengatakan disikohkan oleh Ibnu Hibban. Pentausikan Ibnu Hibban mutasahil, la yu'tabar. Maka ini yang sering terjadi persengketaan di antara yang mendoifkan sanad karena majhul hal, di mana para ulama tidak ada yang mentausik kecuali Ibnu Hibban. Maka sebagian mengatakan ditausik Ibnu Hibban menjadi sikoh. Tidak. Di antaranya seperti Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffi, penyakit dari dhahaba dhoma, kasusnya sama. Tidak ditausik oleh para ulama padahal dia tabi'i yang meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Dan tidak ditausik oleh para ulama. Maka terjadi khilaf. Syekh Al-Albani menghasankan padahal tidak ada yang mentausik dari para ulama. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun mengatakan makbul. Dia majhulul hal. Maka yang benar tentang permasalahan ini adalah hadis dhahaba dhoma wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah dhaif karena majhulul hal rawi Salim Al-Muqaffa, Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa tadi. Ini contoh dari kasus. Begitupun di sini, rawi di sini majhulul hal meskipun ditausik oleh Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat, namun la yadur au la yanfa. Tausiknya tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian meriwayatkan dari sanad yang pertama Ibrahim. Maka siapa Ibrahim? Ibrahim di sini sering kita ulang, Ibrahim Ibnu Sa'ad Ibni Ibrahim Ibni Abdurrahman Ibni Auf, dari cucu cicit Abdurrahman Ibnu Auf Az-Zuhri Al-Madani. Dan Ibrahim di sini siqatun hujjah. Dan dia di tobaqoh yang ke-8, dan tobaqoh yang ke-8 tobaqoh dari wasat itba'ut tabi'in. Maka termasuk dari qurun al-mufaddalah. Maka kedudukan Ibrahim di sini dia adalah di atas derajat siqah. Maka berkata Ibnu Adi, minas siqat al-muslimin. Dia termasuk dari siqatnya kaum muslimin. Dan berkata Abu Hatim dan Imam Ahmad dan An-Nasa'i mensikohkannya. Dan berkata Imam Ahmad, ahadithuhu mustaqimah, hadisnya itu benar, lurus. Maksudnya tidak ada salahnya. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi, kana siqah kasirul hadis. Dan Waqi' Ibnul Jarrah kafa an hadisihi summa hadasa anhu. Fasa'ala andalika faqala la adri Ibrahim siqah. Bahwa Waqi' Ibnul Jarrah dulu pernah tidak meriwayatkan darinya. Kemudian setelah itu dia meriwayatkan. Maka di saat ditanya, kenapa kamu dulu tidak meriwayatkan? Karena aku tidak tahu kalau dia seorang imam. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in siqatun hujjah. Maka di sini kedudukannya di atas derajat siqah, yang mana dia adalah Ibrahim Ibnu Sa'ad Ibnu Ibrahim, cucu dari Abdurrahman Ibnu Auf. Di atas derajat siqah dari itba'ut tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Muslim, dan yang diinginkan Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri Ibnu Syihab. Dan di sini ma'ruf, dia di tabaqah yang keempat, ru'us tabaqah yang keempat dari sigar at-tabi'in. Maka di sini Ibrahim Ibnu Sa'ad
dari dalil bahwa dia imam yang besar juga sanadnya Ali. Di mana dia di tabaqah yang ke-8 dari itba'ut tabi'in yang wusta meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Maka di sini dia sanadnya Ali, sanadnya tinggi. Ini menunjukkan dia imam. Mengambil hadis-hadis yang sanadnya tinggi itu kebanyakan para a'imah semangat menuntut ilmu. Kemudian meriwayatkan Imam Az-Zuhri dari Abi Salamah dan Abdurrahman ibnu Hurmuz. Maka di sini meriwayatkan dari dua tabi'in kabir. Abdurrahman ibnu Hurmuz yang merupakan murid dari Abu Hurairah, Al-A'raj, dan juga Abu Salamah Abdurrahman ibnu Auf yang ma'ruf. Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf seorang rawi yang ma'ruf meriwayatkan dari Imam Abi Hurairah. Dan dia di tabaqah yang ketiga. Maka dia di atas dari Az-Zuhri. Dia dari tabi'i yang shagir. Afwan, tabi'i yang mutawassit. Di atas dari Imam Az-Zuhri yang tabi'i shagir. Maka Abu Salamah dan Al-A'raj diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, keduanya murid-murid dari Abu Hurairah. Maka di sini Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari dua, Al-A'raj an Abi Hurairah dan Abu Salamah an Abi Hurairah. Dan keduanya dari atsbatin nas kepada Abu Hurairah. Dan Abu Salamah kedudukannya imam di atas dari derajat sikoh. Disikohkan oleh banyak para ulama. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, sikotun imam. Maka dia sikoh imam. Dan Imam Ahmad dan Imam Az-Zuhri sendiri telah mengatakan arba'ah wajadtuhum buhuron. Maka aku mendapatkan 4 yang mana dia itu bagaikan buhur, bagaikan minyak wangi dari hadis-hadisnya di zaman para tabi'in. Siapa? Urwah. Siapa Urwah? Urwah ibnu Zubair. Dan siapa? Sa'id ibnul Musayyib dan Abu Salamah dan Ubaidillah. Wallahu alam, adhahir Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Maka 4 orang ini buhur. Dan berkata Al-Waqidi, Muhammad ibnu Sa'ad, siqatun faqih, katsirul hadis. Abu Salamah siqatun faqih. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun imam. Maka ini di atas derajat siqah. Lalu Abdurrahman ibnu Hurmuz ma'ruf, dia dari muridnya Imam Abi Hurairah. Siqatun sabtun alimun, sama-sama di tabaqah yang ketiga. Maka dilaqabi dengan Al-A'raj. Al-A'raj adalah si pincang. Jadi boleh kita melaqabi seseorang? Jawabannya boleh. Laqabi dia dengan nama-nama yang baik. Namun bagaimana kalau dia sudah masyhur? Seperti Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, matanya kayak tidak bisa melihat malam hari, nocturnal. Ataupun Al-A'war, seperti Harith Al-A'war, yang mana dia seorang Syi'i yang meriwayatkan dari Ali. Maka si juling atau Al-A'war yang rusak matanya seperti Dajjal Al-A'war. Atau sekarang Al-A'raj, si pincang. Maka boleh digelari seperti itu. Jawabnya, carilah yang lebih baik, biar dia tidak tersungging senyuman. Maka dicari yang terbaik. Namun kalau sudah terkenal, ya sudahlah, tidak apa-apa. Fulan ibnu Fulan, si gendut. Kenapa disebutkan si gendut nggak marah? Ya memang namanya banyak, dia namanya Muhammad. Nah, Muhammad banyak di zamannya. Nah yang masyhur Muhammad si gendut. Ya sudah, si gendut. Muhammad ibnu Fulan al-Gondrongi, gondrong. Terus gimana? Ya sudah, dia masyhur dengan si gondrong. Namun masalah gondrong sementara. Umur 40 botak. Alhasil seperti itu keadaannya. Maka di sini Al-A'raj, apakah penghinaan? Jawabnya tidak. Di sini dia sudah ridho.
dan sudah masyhur dengan Al-A'raj. Maka disikohkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah dan Ali ibnul Madini dan Yahya ibnu Ma'in dan Muhammad ibnu Sa'ad, semuanya mengatakan thiqatun katsirul hadis. Meriwayatkan dari Abi Hurairah. Selesai sanad yang pertama. Maka kita masuk sekarang sanad yang kedua. Sebelum itu iklan dulu. Bismillah. Selesai iklan, dilewati saja. An Ismail, maka ini masuk kepada maknanya tahwilus sanad. Di sini akan masuk gurunya Imam Al-Bukhari yang lain sampai kepada Abi Hurairah. Tadi sanadnya mahaluh dhaif karena ada rawi gurunya Imam Al-Bukhari yang majhul hal. Maka di sini jangan ragu-ragu dan takut. Sebagian ikhwah, aduh ini gurunya Imam Al-Bukhari, masa kita dhaifkan? Seperti itu. Tidaklah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari kecuali dia itu imam ataupun thiqah. Tidak. Bahkan Imam Al-Bukhari dari kaidahnya, dia melaksanakan mutaba'ah. Seperti di sini ada dua sanad menunjukkan mutaba'ah.